Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarna dari kelompok 3. Dan ini nama-nama teman kelompok saya. Ada Bintang Abi, ada Khairul Febriansyah, ada Elvi Sahrani, ada Adit Alfariski, dan ada Faradela Yakobus. Di sini saya akan membacakan tentang konsep fisika kebisingan pada PHK dan kecelakaan di tempat kerja. Ya, ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kebisingan merupakan masalah yang sering dijumpai oleh perusahaan besar saat ini. Pengguna mesin dan alat kerja yang mendukung proses produksi berpotensi menimbulkan suara kebisingan. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan. Menkes nomor 1405 Menkes /SK/5 2022. Penggunaan teknologi maju sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara luas. Namun tanpa disertai dengan pengendalian yang tepat akan merugikan manusia itu sendiri. Penggunaan teknologi maju tidak dapat dielakkan terutama pada era industrialisasi yang ditandai adanya proses mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi serta transformasi globalisasi. Dalam keadaan demikian, penggunaan mesin-mesin pesawat, instansi, dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai kebutuhan industrialisasi. Namun demikian, di sisi lain, kemajuan teknologi juga mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan, yaitu berupa terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, dan timbulnya berbagai macam penyakit akibat kerja. Kebisingan menimbulkan beberapa dampak pada kesehatan. Selain berdampak pada gangguan pendengaran, intensitas bising yang tinggi juga dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi, hilangnya keseimbangan, dan disorientasi, kelelahan, gangguan komunikasi, gangguan tidur, gangguan pelaksanaan tugas, gangguan faal tubuh, serta adanya efek visceral seperti perubahan frekuensi jantung, peningkatan denyut nadi, perubahan tekanan darah, dan tingkat pengeluaran keringat. Keselamatan kerja bertujuan melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Sumber produksi dipelihara dengan dipergunakannya secara aman dan efisien. Perlindungan keselamatan karyawan mewujudkan produktivitas yang optimal. Dari latar belakang dapat diketahui bahwa pengaruh kebisingan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu faktor lingkungan fisik yang dapat mengganggu kondisi kesehatan karyawan. Oleh karena itu, kelompok ingin membuat makalah dengan judul Konsep Fisika Kebisingan pada PHK dan Kecelakaan di Tempat Kerja. Tujuan umum: 1. Memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah fisika dasar. 2. Memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. 3. Melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian. 4. Menambah wawasan ilmu para mahasiswa khususnya di bidang fisika secara teori. 5. Melatih mahasiswa membuat laporan resmi. Adapun tujuan khusus di sini nomor 1, tulisan tujuan yang ada di laporan. 2. Mengetahui pengertian atau definisi kebisingan. 3. Mengetahui jenis-jenis kebisingan. 4. Mengetahui faktor fisika bahaya di tempat kerja yang disebabkan oleh kebisingan. Dan yang terakhir, mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan. Ya, di sini ada metodologi pembuatan makalah. Jenis makalah. Jenis penulis. Penulis makalah ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja suatu pemecah masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil telah pustaka yang menunjang studi literatur.
Fokus penulis objek permasalahan adalah mengenai kebisingan yang merupakan masalah yang sering dijumpai oleh perusahaan besar saat ini. Penggunaan mesin alat kerja yang mendukung proses produksi berpotensi menimbulkan suara kebisingan. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan dan membahayakan keselamatan pekerja. Sumber data yang digunakan pada studi ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari pustaka yang menunjang seperti textbook, jurnal, dokumentasi, data lembaga penelitian maupun data instansi yang terkait dari relevan. Teknik pengumpulan data melalui studi literal, studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder yang berhubungan dengan topik dan masalah terkait pemanfaatan limbah cangkung undang sebagai mesin resin pengikat logam berat timah atau PB dalam menanggulangi limbah cair industri. Analisis data. Proses penganalisisan data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka serta menginterpretasikan hasil analisis sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah terjawab. Tujuan teori. Tinjauan teori. Pengertian kebisingan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 13 Permen per 10 2011 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja menyebutkan kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Definisi adalah bunyi yang didengar sebagai rangsangan-rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui medis elastis, dan manakala bunyi-bunyi tersebut tidak dikehendaki maka dinyatakan sebagai kebisingan. Samuur 1984. Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki oleh pendengar manusia. Kebisingan adalah suara yang mempunyai multi frekuensi dan multi amplitudo dan biasanya terjadi pada frekuensi tinggi. Sifat kebisingan terdiri dari berbagai macam antara lain konstan, fluktuasi, kontinu, intermittent, impulsif, random, dan impact noise. Menurut Siswanto tahun 2022 dan Ramdan 2013, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang keras sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan. Sedangkan menurut Gabriel dalam Random, bising didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam dan buatan manusia. Kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki. Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, dan ketulian, atau ada yang kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki. Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja seperti gangguan fisiologi, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, dan ketulian yang menggolongkan penggunanya berupa gangguan pendengaran, misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan pendengaran seperti komunikasi terganggu, ancaman bahaya keselamatan, menurunnya performa kerja, kelelahan, dan stres. Jenis pekerjaan yang dilibatkan paparan terhadap kebisingan antara lain pertambangan, pembuatan terowongan, mesin berat, penggalian atau pengaboran, dan peledakan. Mesin
tekstil, dan uji coba mesin jet, bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu, atau bunyi yang menjengkelkan. Suara bising adalah suatu hal yang dihindari oleh siapapun, lebih-lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena konsentrasi pekerja akan dapat terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini, maka pekerja yang dilakukan akan banyak timbul kesalahan ataupun kerusakan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Bab 2. Bahaya kebisingan di tempat kerja. Faktor bahaya. Pengertian bahaya. Bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melakukan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Bahaya kerja adalah setiap keadaan lingkungan kerja yang berpotensi untuk terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Bahaya kerja terdiri dari bahaya faktor peralatan mesin, fisiologik, dan beban kerja, fisik, kimiawi, biologi, dan psikologis. Faktor bahaya fisika. Faktor bahaya fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika, yang dalam keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 2011, kebisingan di perusahaan bersumber pada pengoperasian mesin-mesin produksi, seperti proses produksi seperti cuci botol dan genset, serta banyak lagi. Faktor fisika yang digunakan. Kebisingan. Pengertian kebisingan. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang dikehendaki dan tidak dikehendaki yang bersifat mengganggu pendengaran dan bahkan menurunkan daya dengar seseorang yang terpapar. Sumber kebisingan dibedakan menjadi 3. Bising industri. Industri besar yang termasuk di dalamnya pabrik, bengkel, dan jenisnya. Bising industri dapat dirasakan oleh karyawan maupun masyarakat sekitar industri. Di industri, sumber kebisingan dapat diklarifikasi menjadi 3 macam, yaitu mesin, kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin; vibrasi, kebisingan yang ditimbulkan oleh akibat getaran yang menimbulkan akibat gesekan, benturan, atau ketidakseimbangan gerakan bagian mesin, terjadi pada roda gigi, roda gila, batang, torsi, piston, fan, dan lain-lain. Penggerakan udara, gas, dan cairan. Kebisingan ini ditimbulkan akibat penggerakan udara, gas, dan cairan dalam kegiatan proses kerja industri, misalnya pada pipa penyalur cairan, gas outlet pipa, gas buang, dan lain-lain. 2. Bising rumah tangga. Bising disebabkan oleh rumah tangga dan tidak terlalu tinggi tingkat kebisingannya. 3. Bising spesifik. Bising yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan khusus, misalnya pemasangan tiang, pancang, tol, atau bangunan. Bila sumber bunyi dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 2. 1. Sumber kebisingan statik seperti pabrik, mesin, tape, dan lainnya. 2. Sumber kebisingan dinamis seperti mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan lainnya. Ditinjau dari jenis media yang digunakan oleh suara untuk merabat dari sebuah tempat ke tempat lain dalam sebuah bangunan. Suara digolongkan dalam 2 golongan besar, yaitu struktur sound noise jika media rambatnya adalah bagian struktural dari bangunan, misal lantai dan dinding bangunan. 2. Airborne sound jika media rambatannya adalah udara. Jenis-jenis kebisingan. Umumnya kebisingan dibagi menjadi 4, yaitu bising kontinu, yaitu bising di mana bunyi
yang tidak dikehendaki dengan kualitas dan intensitas yang praktis tetap setiap saat, umumnya memiliki beda intensitas kurang dari 3 dB. Misal generator listrik, mesin cetak, mesin tenun, dan lain-lain. 2. Bising fluktuasi, yaitu bising kontinu beda intensitas lebih dari 3 dB. Bising 3. Bising intermiten, yaitu bising di mana tempat periode dengan intensitas bidang jatuh selama 1 detik atau lebih dalam periode bising tersebut. Misal bising yang disebabkan oleh klaim saw sama memotong kayu login. 4. Bising impulsif, yaitu bising dengan intensitas yang tiba-tiba berubah menjadi lebih dari 40 dB. Waktu terjadinya sangat cepat, sekitar 0,5 detik, misal ledakan senjata api. Nilai ambang batas. Nilai ambang batas kebisingan merupakan nilai yang mengatur tentang tekanan rata-rata atau level kebisingan berdasarkan durasi, kejanan bising yang mewakili kondisi di mana hampir semua pekerja terpapar bising berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan pendengaran dan memahami pembicaraan normal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, atau adapun nilai ambang batas kebisingan seperti pada tabel 1. Durasi perjalanan kebisingan per hari. Di sini ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebisingan antara lain intensitas bunyi yang dapat didengar telinga manusia berbanding langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang dihasilkan getaran dalam rentan yang dapat didengar. Jadi tingkat tekanan bunyi diukur dengan logaritma dalam desibel dB. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia terletak antara 16 sampai 20.000 Hz. Frekuensi bicara terdapat antara 250 sampai 40.000 Hz. Durasi. Efek bising yang merugikan sebanding dengan lamanya paparan dan berhubungan dengan jumlah total energi yang mencapai telinga dalam. C. Sifat. Mengacu pada distribusi energi bunyi terdapat waktu stabil, berfrekuensi, dan intermiten. Bising impulsif. 1. Lebih lonjakan energi bunyi dengan durasi kurang dari 1 detik sangat berbahaya. Faktor penyebab gangguan atau keluhan pada kerja. Gangguan atau keluhan yang dirasakan pekerja yang terpapar bising dapat disebabkan oleh faktor berdasarkan faktor individu pekerja yang meliputi 1. Usia. Usia merupakan salah satu faktor yang memiliki kontribusi untuk memunculkan gangguan non-auditory pada pekerja. Usia termasuk faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pekerja. Usia mampu memunculkan gangguan non-auditory pekerja terkait dengan fungsi fisiologis tubuh pekerja. Semakin bertambah usia, fungsi fisiologis tubuh juga lambat laun mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada indera pendengaran. Usia termasuk faktor yang tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi kekuatan fisik dan psikis seseorang, serta pada usia tertentu seseorang mengalami perubahan prestasi kerja. Masa kerja. Semakin lama masa kerja seseorang di lingkungan kerja, kebisingan di atas makin bahaya bagi sistem pendengarannya. Penurunan pendengaran pekerja yang terpapan bising biasanya terjadi selama 5 tahun atau lebih. Apabila pekerja terpapan bising dengan intensitas yang sangat bising
dengan waktu yang perjalanan melebihi standar yang diperbolehkan setiap harinya. Masa kerja merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan auditori maupun non-auditori. Faktor masa kerja pun berkaitan dengan aspek durasi paparan bising. Maka kemungkinan seorang tersebut untuk mengalami gangguan atau keluhan juga semakin besar. Semakin lama masa kerja seseorang di lingkungan kerja kebisingan di atas 6, maka akan semakin bahaya pula bagi fungsi auditori maupun non-auditori. 3. Lama paparan bising. Lama paparan berkaitan dengan erat dengan masa kerja. Faktor masa kerja ini berkaitan dengan aspek durasi terhadap paparan bising. Semakin lama durasi seseorang terpapar bising setiap tahunnya, maka semakin besar resiko mengalami gangguan atau keluhan. Kebanyakan terjadi pada seseorang yang terpapar pada kebisingan dengan paparan lama yang mungkin intermittent atau terus-menerus. Transmisi energi tersebut jika cukup lama dan kuat akan merusak organ korti dan selanjutnya dapat mengakibatkan ketulian permanen. Selain itu juga kebisingan bisa direspon oleh otak yang merasakan pengalaman ini sebagai suatu ancaman stres yang kemudian berhubungan dengan pengeluaran hormon stres seperti epinefrin, norepinephrine, dan kortisol. Stres akan mempengaruhi sistem saraf yang juga mempengaruhi detak jantung serta perubahan tekanan darah dan tanda fisiologis lainnya. Untuk menentukan bahaya tidaknya suatu kebisingan tidak sebatas hanya dengan mengetahui intensitasnya, namun durasi dari paparan bising tersebut juga sangat penting. Untuk mempertimbangkan hal ini, tim Whitehead Auften atau TWA dari paparan bising juga ikut mempertimbangkan. Untuk kebisingan di tempat kerja, TWA yang digunakan biasanya berdasarkan pada waktu kerja 8 jam. Semakin lama pekerjaan terpapar bising, dosis kebisingan yang diterima pekerja akan semakin besar. Efek kebisingan yang dialami akan sebanding dengan lama pekerja terpapar bising tersebut. Cuaca kerja adalah kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan, suhu radiasi. Untuk ukuran suhu nikmat bagi orang Indonesia adalah 24-26 derajat Celcius. Suhu dingin mengurangi efisien dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot. Suhu panas berakibat terutama menurunnya prestasi kerja. Suhu panas mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi dan waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan dan otak, mengganggu koordinasi saraf, perasa dan motor, serta memudahkan untuk dipengaruhi oleh suhu udara. Suatu keadaan di mana udara sangat panas dan kelembaban tinggi akan menimbulkan pengurungan panas secara besar-besaran karena sistem penguapan. Pengaruh lainnya adalah semakin cepatnya denyut jantung karena semakin aktivitasnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen. Apabila pasokan oksigen tidak mencukupi kekurangan oksigen, jika terus-menerus, maka akan terjadi akumulasi yang selanjutnya terjadi metabolisme aerobik, di mana akan menghasilkan asam laktat yang mempercepat kelelahan. Getaran yang dibutuhkan adalah alat mekanis sebagian dari getaran ini ke tubuh dan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Menambahnya tonus otot karena getaran di bawah frekuensi 20 Hz menjadi sebab kelelahan. Kontraksi statis ini menyebabkan penimbunan asam laktat dalam alat-alat dengan akibat bertambah panjangnya waktu tereaksi. Sebaliknya, frekuensi di atas 20 Hz menyebabkan pengunduran otot. Getaran-getaran mekanis yang terjadi dari campuran aneka frekuensi bersifat menegangkan dan melurus otot serta berefek melelahkan. Besaran getaran ditentukan oleh intensitas frekuensi getaran dan lamanya getaran berlangsung, sedangkan anggota tubuh manusia juga memiliki frekuensi alami. Apabila frekuensi ini berorganisasi dengan frekuensi getaran, menimbulkan gangguan-gangguan antara lain mempengaruhi konsentrasi kerja, mempercepat adanya kelelahan, gangguan-gangguan anggota tubuh seperti mata, saraf, otot, dan lainnya. Alat pelindung diri.
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Men 7 2010 tentang alat pelindung diri, yang dimaksud dengan alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagai atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Adapun bagian dari alat pelindung diri yaitu alat pelindung telinga. Pengertian alat pelindung telinga adalah alat baik berupa sumber telinga atau penutup telinga yang digunakan atau dipakai dengan tujuan untuk melindungi dan mengurangi pemaparan kebisingan masuk ke dalam telinga. Penggunaan alat pelindung telinga merupakan kewajiban bagi pekerja yang terpapar oleh bising dengan intensitas 86 dBA selama 8 jam kerja atau 40 jam per minggu. Secara teknis, cara kerja alat pelindung telinga adalah menghambat atau mengurangi intensitas gelombang suara yang masuk ke dalam pendengaran manusia. Retnanangsi, alat pelindung telinga harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Dapat mencegah gangguan pendengaran. 2. Dapat menurunkan tingkat paparan. 3. Dapat memenuhi derajat kenyamanan. Adapun fungsi alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengar terhadap kebisingan atau tekanan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, telinga merupakan organ vital dari manusia yang sangat berguna dan sensitif sebagai organ tubuh yang vital. Telinga tidak luput dari risiko kerusakan akibat kerja. Umumnya kerusakan fungsi telinga sebagai alat pendengar adalah alat permanen, sehingga proses rehabilitasnya juga dikatakan sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap organ yang satu ini sangat diperlukan untuk mencegah rusaknya fungsi pendengaran akibat lingkungan kerja. Kebisingan yang melebihi batas ambang pendengaran yang berlangsung dalam suatu yang cukup lama serta berulang-ulang dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang menetap. Gangguan pendengaran yang terjadi akibat terpaparnya bising dikenal sebagai gangguan pendengaran akibat bising dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Jika seseorang berada pada tempat lingkungan tersebut terlalu lama dan berulang-ulang, maka risiko kerusakan fungsi pendengaran akan bertambah. Untuk itu, sebagai pekerja di lingkungan kerja seperti itu harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi telinga mereka. Cukup banyak memang dampak negatif yang ditimbulkan kebisingan di tempat kerja, mulai dari yang sifatnya individual, mempengaruhi kinerja departemen dan organisasional sebuah perusahaan, sehingga gangguan-gangguan yang mengenai lingkungan luar tempat kerja, khususnya masyarakat di sekitar tempat kerja. Oleh karena itu, kebisingan di tempat kerja harus ditangani secara benar dengan tetap berpegang pada prinsip manajemen bahaya jadi tempat kerja. Upaya untuk melindungi pekerja yang terpapar kebisingan dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat kebisingan yang timbul dari peralatan atau lingkungan kerja, melindungi pekerja dengan alat pelindung diri untuk telinga. Saran. Demikian makalah yang kami susun, kiranya dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah fisika dasar. Medium pembelajaran sekali lagi bukan hanya dapat diupayakan dalam bentuk konvensional saja, tetapi juga dapat dibentuk media digital seperti YouTube. Selain itu, saya pribadi mohon maaf bila terdapat kata-kata pun yang kurang berkenan dalam makalah ini. Kritik dan saran membangun sangat saya harapkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.